Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing 1 Dr. Jundi Iswanto SEMM. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Alvin Yulidianto MSy. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Seliana. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penggunaan fitur pembayaran Shopee PayLater, studi kasus mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. A. Konteks penelitian. Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia, di antara lain teknologi dan internet. Salah satu di antara bentuk kemajuan teknologi adalah dengan adanya beragam marketplace seperti Shopee. Di aplikasi Shopee, setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran. Di antaranya bisa melalui transfer bank, COD cek dulu, bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga menggunakan kredit online dan PayLater. PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Fitur PayLater ini merupakan salah satu fitur yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi semua syarat dan ketentuan jual beli pada PayLater harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan OJK agar tidak merugikan nasabah dan juga perusahaan yang menggunakan fitur tersebut. Shopee PayLater ini terkesan memudahkan, namun di balik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami resiko yang mungkin terjadi. Bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang. Maka dari itu, kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap resiko terlilit utang. Di samping sisi positif dalam Shopee PayLater ini, hal yang harus kita pahami adalah resiko buruk yang mungkin terjadi. Salah satu keuntungan yang bisa terlihat jelas dari Shopee PayLater adalah tidak adanya minimum transaksi dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform ini. Namun, dalam proses transaksinya, ternyata dalam satu kali transaksi itu dikenakan yang namanya biaya penanganan sebesar 1% dikali jumlah pembayaran. Pengguna Shopee PayLater yang tidak segera membayar tagihan cicilan sebelum atau saat tanggal jatuh tempo akan mendapatkan denda sebesar 5% per bulan dari semua total tagihan pembayaran. Misalnya, jika total tagihan kita sebesar 200.000, maka jumlah tagihan yang harus dibayarkan adalah sebesar 210.000. Semua tagihan akan terus bertambah tiap bulannya jika kita tidak segera membayar. Di dalam konsep ekonomi syariah, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan syariah, karena transaksi pinjam-meminjam tidak boleh ada unsur tambahan biaya dalam pengembalian pinjaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penggunaan fitur pembayaran Shopee PayLater, studi kasus mahasiswa Pangeran Diponegoro Nganjuk. Pada B, fokus penelitian 1. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap transaksi pada Shopee PayLater. 2. Bagaimana transaksi Shopee PayLater di kalangan mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Pada bagian C, tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap transaksi pada Shopee PayLater. 2. Untuk mengetahui transaksi Shopee PayLater di kalangan mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Bagian D, kegunaan hasil penelitian. 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan kepada penulis dan pihak lain yang berkepentingan. Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. 2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga gambaran bagi konsumen yang ingin berbelanja online, khususnya mahasiswa yang ingin belanja online melalui aplikasi Shopee dan menggunakan sistem pembayaran Shopee PayLater. Bagian E, penegasan istilah. Untuk memudahkan pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam judul, maka penulis menegaskan istilah dan
penjelasan secukupnya yang menjadi kata kunci sebagai berikut. 1. Shopee Pay Later. Shopee Pay Later merupakan metode pembayaran di mana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. 2. Fitur pembayaran. Fitur pembayaran merupakan sebuah layanan atau opsi yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran atas produk yang dibeli. 3. Tinjauan ekonomi syariah. Apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah, Shopee Pay Later menurut Elbad Damhouri 2019 adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari PT Lentera Dana Nusantara, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan Shopee. Fitur Shopee Pay Later memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan. F. Kajian pustaka. 1. Shopee. A. Pengertian Shopee. Shopee merupakan pasar belanja online yang sedang berkembang dengan cepat, dikenal karena menawarkan harga yang terjangkau untuk berbagai barang sehari-hari. Kategori produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. Jenis produk yang ditawarkan: 1. Pakaian pria dan wanita. 2. Handphone dan aksesoris. 3. Komputer dan aksesoris. 4. Perawatan dan kesehatan. 5. Perlengkapan rumah. 6. Sepatu pria dan wanita. 7. Tas pria dan wanita. 8. Elektronik. 10. Makanan dan minuman. Adapun cara pembayaran Shopee: 1. Dengan cara kartu kredit. 2. Indomaret. 3. Alfamart. 4. Transfer bank. 5. Shopee Pay. Dan 6. Shopee Pay Later. 2. Ekonomi syariah. 1. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dilandaskan oleh nilai-nilai Islam, yaitu nilai Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. 2. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan aturan dan nilai-nilai yang terjadi landasan dalam sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 1. Terdapat larangan riba. 2. Terdapat larangan gharar. 3. Terdapat larangan masyir. 4. Terdapat larangan transaksi haram yang melarang bisnis yang melibatkan produk atau aktivitas yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam seperti alkohol, daging babi, prostitusi, dan lainnya. Pada bagian G, metode penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jamaan bahwa ciri khas pendekatan ini yaitu pada tujuannya untuk mendeskripsikan keutuhan dengan memahami makna dan gejala. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. 2. Kehadiran peneliti. Sesuai dengan pendapat Nasution bahwa suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami hanya dengan pengetahuan. Untuk memahaminya, kita perlu merasakannya berdasarkan pengetahuan kita. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian, kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan agar diperoleh data yang akurat. 3. Lokasi penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian, karena keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya perlu dijadikan pertimbangan. Lokasi penelitian yaitu bertempat di Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, yang dimana lokasi ini mudah dijangkau. 4. Data dan sumber data. Sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap pihak kampus Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, yaitu mahasiswa ekonomi syariah semester 8. Sedangkan sumber data sekunder merupakan berbagai data yang digunakan sebagai bahan tambahan yang kemudian diambil dari beberapa media berupa buku, jurnal, dan lainnya. 5. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan. 2. Wawancara. Wawancara pada penelitian ini mengenai penggunaan Shopee Pay Later terhadap mahasiswa. 3. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilaksanakan memang benar-benar dilakukan.
6. Teknik analisis data. Teknik analisis kualitatif disebut juga teknik analisis data non-statistik, yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data-data yang tidak berkaitan langsung dalam penelitian. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu 1. Reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. 2. Penyajian data. Penyajian data yaitu kumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan kesimpulan tindakan. 3. Penarikan kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis data adalah menyimpulkan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan kemudian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab permasalahan masalah yang dirumuskan sejak awal. 7. Pengecekan keabsahan temuan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu nilai subjektivitas, metode pengumpulan data, dan sumber data penelitian. 8. Tahap-tahap penelitian. Pada saat melakukan sebuah penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada judul dan tema yang sudah ditetapkan, maka peneliti akan melakukan beberapa tahapan dalam penulisan dan penelitian, yaitu 1. Tahapan yang dilakukan sebelum pergi ke lapangan. A. Memutuskan fokus dari penelitian berupa titik permasalahan yang dimana pada tahap ini peneliti membuat ulasan penelitian atau proposal penelitian yang sebelumnya. B. Memilih lokasi yang akan digunakan sebagai lapangan penelitian. Peneliti memilih Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. C. Menyodorkan surat izin bahwa akan melaksanakan penelitian di lokasi yang ditentukan. D. Menyiapkan beberapa kebutuhan dan perlengkapan yang digunakan pada saat penelitian. 2. Tahap pada saat melakukan kegiatan di lapangan. A. Memahami fokus dari latar belakang. B. Masuk ke dalam lapangan dan melakukan pengamatan. C. Mengumpulkan beberapa data baik berupa visual maupun non-visual. D. Memilih dan merangkum data yang sudah dikumpulkan ke dalam beberapa kelompok data. 4. Tahap menganalisis data terdiri atas analisis beberapa yang sudah dilakukan selama mencari dan mengelompokkan data. A. Membuat beberapa materi dan ringkasan terkait dengan fokus penelitian dari hasil wawancara yang sudah dilakukan di lapangan. B. Membicarakan beberapa pertanyaan yang sudah dicatat dan sudah dibahas pada saat wawancara. C. Memberikan fokus pada judul penelitian sehingga pertanyaan yang dilontarkan tidak keluar dari topik penelitian. 5. Tahap penulisan laporan. 1. Memulai melakukan aktivitas menyusun hasil penelitian dengan tepat. 2. Mengonsultasikan output yang telah dihasilkan dari penelitian yang telah dijalankan sesuai dengan tahapan kepada dosen pembimbing. 3. Melakukan revisi sekaligus perbaikan terhadap hasil penelitian yang sudah terkonsulkan. Berikut adalah proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.